Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu setelah melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit membahas tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana keutamaan ini banyak di antara kaum muslimin belum mengetahuinya, sehingga menganggapnya seperti hari-hari biasa. Padahal hari-hari ini adalah merupakan hari-hari terbaik sepanjang masa. Insya Allah akan kita bahas. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Nah, ibadah itu sampai kapan? Ibadah itu kita lakukan sampai kematian datang menjemput kita. Ya, jadi tidak boleh bosan. Ya, habis itu kita sholat sebulan, habis itu bosan, nggak sholat lagi. Ya, misalnya puasa Ramadan, puasanya cuma 2 hari, habis itu nggak puasa lagi. Atau misalnya Islam, bosan Islam, habis itu nggak Islam lagi. Nanti beberapa bulan lagi Islam lagi gitu. Enggak begitu. Ya. Kita dituntut untuk berislam, beribadah kepada Allah sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Apa keyakinan itu? Para ulama tafsir sepakat mengatakan al-yakin al-maut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Ya, bi ijma'i ahli tafsir. Jadi makna al-yakin adalah al-maut. Yaitu sembahlah Allah sampai datang kematian. Oleh karenanya, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kita harus memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur yang tersisa sebaik mungkin. Terlebih di bulan yang penuh dengan keutamaan, di hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Ya, memang dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai berapa?
70. Ya. Wa qalla man jawwaza dzalik. Sangat sedikit. Berarti kan tidak banyak yang lewat daripada itu. Ya. Oleh karenanya, ini kalau kita sudah 40 ke atas itu sudah warning. Kalau 40 ke atas kok masih kayak anak kecil, belum selesai masa kanak-kanaknya, masih maksiat, masih hura-hura, masih suka nongkrong yang gak jelas, tidak penuh faedah, jauh dari masjid, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, bisa jadi ini merupakan tanda su'ul khotimah, na'udzubillah. Ya, nah ini oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini pentingnya kita ngaji. Pentingnya kita duduk di majelis ilmu sehingga tahu hakikat kehidupan itu demikian. Nah, kemudian karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek, jadi Allah berikan keistimewaan. Ya, berupa keutamaan, ya, baik itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu tertentu yang di situ memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut, ataupun tempat-tempat tertentu. Ya, tapi kalau tempat-tempat tertentu nggak boleh dibuat-buat. Harus ada nasnya yang jelas. Ya, misalnya kalau waktu-waktu tertentu seperti bulan yang penuh dengan keutamaan, ya bulan sekarang ini. Awal Zulhijjah. Habis itu bulan apa lagi? Ramadan jelas. Ya. Kemudian bulan haram secara umum. Bulan-bulan haram ada 4 bulan itu. Ya. Kemudian hari yang paling utama hari apa? Ya, hari Jumat. Ya, dalam seminggu. Kemudian ya hari-hari di bulan Ramadan. Nah, itu penuh dengan keutamaan. Nah, hari-hari sekarang ini. Kemudian kalau tempat apa? Yang diberikan keutamaan khusus oleh Allah. Ya, Masjidil Haram. Yang sholat di sana dilipat gandakan 100.000. Ya, kemudian ada Masjid Nabawi. Ada Masjidil Aqsa. Ya. Tapi tidak boleh kita bikin tempat-tempat sendiri. Ya. Dijadikan apa? Sekarang kan ada fenomena bisnis menjanjikan. Ya. Yaitu bikin tempat keramat karena tanpa pajak. Ya, banyak orang datang yang ngasih celengan di situ kan nggak dipungut pajak. Ya, bisnis menjanjikan. Padahal ternyata di situ palsu. Ya, dikatakan ini adalah makam fulan. Ternyata bukan. Atau ternyata nggak ada sama sekali. Dan sekarang sudah beberapa itu terungkap gitu. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh buat-buat. Oleh karena para ulama menulis buku-buku tentang keutamaan waktu ini. Ya, waktu-waktu tertentu di dalam setahun, seperti Al-Imam Ibnu Rajab, beliau punya kitab yang sangat bagus sekali, Lataiful Ma'arif. Ya, nah, itu beliau bulan ini apa sih amalan-amalannya, apa sih keutamaan-keutamaannya gitu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian ada juga Imam Al-Baihaqi, beliau juga punya kitab namanya Fadhailul Awqat, keutamaan waktu-waktu. Ya. Nah, insyaallah pada pembahasan kita adalah di antara waktu-waktu tersebut yang utama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita harus tahu tuh. Ya. Di antara fadilah yang pertama, keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan hari-hari ini. Ya, kalau Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, ya berarti menunjukkan makhluk tersebut istimewa. Berarti makhluk tersebut penting. Ya, nggak mungkin Allah bersumpah kalau hal tersebut nggak penting, itu tidak mungkin, mustahil. Ya, kemudian masalah sumpah ini di dalam uslub bahasa Arab, karena Al-Quran kan bahasa Arab, menunjukkan bahwasanya ini adalah ditekankan, ya, untuk penekanan agar orang-orang itu melek gitu istilahnya. Ya, ini penting loh, gitu loh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal fajri. Dan demi waktu apa? Fajar. Fajar kapan? Nah, subuh. Ya, berarti sholat subuh penting kan? Oh, penting. Ya, makanya kalau Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa bangun subuh, sholat berjamaah itu nikmat.
Nikmat luar biasa. Apalagi kita bisa sholat witir dulu di rumah, atau mungkin witir di sini, sholat malam dulu, habis itu berangkat ke sini, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat berjamaah subuh. Masya Allah. Itu nikmat. Kalau dirupiahkan gak ada tandingannya. Gak bisa. Nikmat itu kalau dirupiahkan. Sekarang mungkin kita nggak merasakan, Pak. Nanti kalau sudah kita mati, nanti di akhirat itu kalau hitung-hitungan, Pak, insya Allah pahala kita banyak. Asalkan kita jaga hati ikhlas karena Allah. Ya. Orang banyak nggak tahu. Alah, cuma sholat subuh biasa. Ya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan berusaha sekuat maksimal mungkin, sekuat tenaga kita, ya, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, wal fajri, dan demi waktu fajar. Kemudian yang kedua, walayalin ashri, dan di malam-malam yang 10. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab, ya, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Jadi pembahasan kita banyak kita ambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Ya, malam-malam yang 10 adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, kata beliau. Dan ini merupakan yang benar dari mayoritas ulama tafsir. Memang ada sedikit perbedaan, tapi mayoritas ulama tafsir, para mufassirin, menafsirkan walayalin ashri adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini juga merupakan penafsiran sahabat yang mulia, sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefaqihan kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlah tafsir. Ya, subhanallah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita katakan, ya, bahwasanya Allah tidak mungkin bersumpah kecuali hal tersebut apa? Penting. Nah, itu merupakan keutamaan yang pertama. Apa tadi? Allah bersumpah dengan hari-hari. Berarti hari-hari ini penting sekali. Ya, ini sudah hari yang kelima nih. Sisa 5 hari lagi nih. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, hari-hari ini merupakan hari-hari terbaik secara mutlak. Ya, apa artinya? Tak tertanding. Ya, Rasul SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin." Tidaklah ada hari-hari al-amalus salihu fihinna, yang mana amal saleh di dalam hari-hari tersebut ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashar, daripada amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Walaupun orang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui jihad adalah seafdal-afdal amalan. Ya, wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya Islam adalah jihad fi sabilillah. Tapi dengan hari-hari ini, ya, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah. Tetap jihad fi sabilillah kalah dengan amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Bisa menandingi amalan itu, amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kalau apa? Kalau orang keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, berjihad di jalan Allah, habis itu nggak balik lagi. Baru itu bisa menandingi amalan-amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, Masya Allah. Al-Imam Ibnu Rajab, ya, lagi-lagi beliau mengatakan apa? Wa qad dalla hadzal hadis. Dan hadis ini menunjukkan ala annal amala, sesungguhnya amalan fi ayyamihi, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah ini apa? Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah minal amali fi ayyamid dunya, daripada amalan pada hari-hari yang ada di dunia ini, yaitu selain hari 10 hari ini. Ya, min ghairi istithna, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya, subhanallah. Jadi keutamaan yang kedua apa tadi? Hari terbaik secara apa? Mutlak.
Ya, berarti kalau secara mutlak ini nomor satu nih. Ya, nomor satunya begitu. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kok hari-hari ini bisa mulia? Karena di dalamnya nanti akan ada hari yang namanya hari Arafah. Ya, hari Arafah adalah hari yang sangat penting sekali, terutama bagi jemaah haji. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Kalau orang haji, tapi kok gak wukuf di Arafah, gak sah. Hajinya gak sah, harus diulang. Ulang lagi tahun depan. Ya. Oleh karenanya, Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Orang-orang kalau sakit, koma sekalipun, ya di rumah sakit, ya itu semuanya dibawa ke Arafah. Ya. Semuanya. Makanya ambulan itu disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Ambulan-ambulan itu ratusan atau bahkan ribuan. Orang-orang yang sakit kan banyak. Ya, ketika hari-hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Itu sudah orang-orang sudah bersiap berdatangan, bahkan mulai dari malamnya. Ya, bahkan kalau dari Kemenak itu mereka nggak ikut tarwiyah. Ya. Langsung ke Arafah dari hotel, langsung ke Arafah. Karena memang ada kemaslahatan di sana. Kenapa? Karena memang macet. Ya, macet. Ada sebagian traveler itu yang berangkat jam 12 malam. Ya, tanggal 8 itu jam 12 malam sudah berangkat. Jadi tanggal 8-nya itu sudah di Arafah. Untuk menghindari macet itu. Kalau hari-hari biasa, ya dari Masjidil Haram ke Arafah itu mungkin 20 menit lah. 15 sampai 20 menit, Pak. Tapi kalau pas puncaknya itu bisa 6 jam. 6 jam. Itu naik bus, ya. Naik bus. Ya, bisa lebih bahkan. Makanya kadang lebih cepat sampainya orang yang jalan kaki. Ya, saking ramenya. Bahkan ya subhanallah. Bayangkan 3 sampai 4 juta orang berkumpul jadi satu di situ. Ya. Nah, itu bisa dibayangkan enggak? Ya, itu bagaimana ngaturnya, bagaimana? Itu kalau betul-betul bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya juhud, ya usaha yang luar biasa dari pemerintah Arab Saudi, ya itu chaos, Pak. Kacau. Ya, oleh karena sekarang haji mulai semakin diperketat. Ya. Itu di mana-mana itu saya hampir setiap hari dapat SMS tuh dari pemerintah Arab Saudi itu. Ya, pokoknya yang punya nomor Saudi di SMS terus. La hajja bila tasrih. Enggak boleh haji kecuali ada tasrih, izin resminya. Ya, sama kayak kalau di Indonesia enggak boleh berangkat haji kecuali pakai visa haji. Ya, enggak bisa sekarang Pak, haji koboi enggak bisa, sudah susah. Ya, biasanya teman-teman mahasiswa itu ya biasanya sebelum liburan ya cari-cari tambahan gitu Pak. Buat bekal mungkin mau nikah, mau apa gitu. Itu haji lewat gurun pasir. Lewat gurun pasir tuh, muter gunung. Itu biasanya bayar sekian ratus real. Tapi saya alhamdulillah tidak pernah. Karena menurut saya itu syubhat itu. Ya. Nah, itu lewat gurun pasir Pak. Muter jauh, bisa sampai Mekah gitu. Iya. Tapi sekarang di situ sudah dijaga polisi. Kalau dulu kan nggak dijaga sama polisi, sekarang itu dijaga. Ya, subhanallah. Ya, ditangkap sekarang. Dendanya 20.000 real dan dideportasi. Ya, 20.000 real itu berapa? Ya mungkin sekitar hampir 100 juta. Haji nggak dapat, bayar 100 juta, deportasi lagi. Ya, sekarang masuk apa? Ya, mulai tertib segala macam. Hari Arafah. Ya, ini dulu ya beberapa tahun yang lalu itu orang-orang sudah mulai ya kalau mau yang haji-haji pengen haji cepat ya tanpa antri segala macam itu mau pakai visa apapun itu mereka di Mekah terus berangkat Ramadan nggak pulang-pulang, padahal melanggar itu nggak boleh. Ya pakai visa umroh itu kan pelanggaran itu. Ya habis itu nyewa rumah di sana sampai hajian. Ya habis itu Arafah mereka jalan kaki ke. Makanya tahun lalu itu, alhamdulillah tahun lalu kita haji itu kita banyak melihat mayat bergelimpangan itu di jalan-jalan itu ya karena apa mereka ternyata tidak pakai visa haji resmi karena Pak
panas. Ya, panas. Kalau kita nggak pakai visa resmi itu kan otomatis nggak dapat tenda, nggak ada tempat berteduh, nggak dapat makan, nggak dapat konsumsi segala macam. Kemudian jalan kaki jauh untuk lempar jumroh. Itu ya akan terjadi dehidrasi. Kemudian ya banyak akhirnya yang meninggal. Ya. Oleh karena pemerintah Arab Saudi itu untuk menjaga itu lah. Sebenarnya untuk kemaslahat, bukan membatasi gitu. Maksudnya melarang orang haji enggak juga. Ya buktinya kan masih dikasih visa haji. Cuma memang ditertibkan. Ya. Nah, itu keutamaan yang ketiga, ada hari Arafah di situ. Kemudian yang keempat, ada hari raya Idul Adha. Jadi lebih utama mana, hari raya Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Adha, Pak. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau mengatakan yaumul hajjil akbar yaumun nahri. Ya, yaitu hari haji akbar itu adalah hari di mana tempat orang-orang menyembelih. Ya, orang bisa menyembelih itu kan mulai dari tanggal 10. Ya, yaitu yaumun nahri atau hari raya Idul Adha. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal ayyam." Sesungguhnya seagung-agungnya hari. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauman nahri, yaitu hari raya Idul Adha. Tsumma yaumal qarri, yaitu setelahnya, yaitu hari setelahnya. Ya, qarri dikatakan qarri. Yaumal Qarri itu karena orang-orang jamaah haji pada menetap di Mina setelahnya. Ya, oleh karena jamaah haji itu Bapak Ibu paling banyak tinggalnya di Mina. Paling banyak. Karena haji itu prosesnya cuma 6 hari saja. Ya, Ustaz, kalau di Indonesia kan 40 hari. Ya. Ya itu kan ditambahi yang lain-lain itu. Maksudnya di Madinah, nanti di Mekah ya di hotel gitu ya. Tapi kalau puncaknya adalah cuma 6 hari aja. Dimulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu saja. Ya, prosesnya. Makanya kalau travel-travel dari Arab Saudi itu, ya cuma 6 hari itu. Ya, kalau kita ikut travel di Arab Saudi itu, berangkat tanggal 8 atau tanggal 7, pulang tanggal 13 itu sudah pulang. Ya, sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi cuma 6 hari. Nah, kembali lagi kepada pembahasan bahwasanya hari raya Idul Adha lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena ada di dalamnya sholat. Pelaksanaan sholat. Di Idul Fitri juga ada sholat. Tapi di Idul Fitri tidak ada penyembelihan. Adapun di Idul Adha, selain ada sholat juga ada apa? Penyembelihan. Ya, nah itu keutamaan yang keempat. Ya, coba kita ulang lagi. Keutamaan yang pertama apa? Allah bersumpah ya akan pentingnya hari-hari ini. Gak mungkin sumpah Allah itu apa? Sia-sia. Ya pasti Allah kalau bersumpah sudah menunjukkan itu penting banget. Kemudian yang kedua, hari terbaik secara mutlak. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya hari Arafah. Ya. Kenapa kok Ramadan itu menjadi mulia, Pak? Karena nanti di sana ada Lailatul Qadar. Nah, sama. Kenapa kok asyara awal Dzulhijjah itu jadi mulia? Karena nanti di dalamnya ada Arafah. Kemudian yang keempat juga nanti di dalamnya ada apa? Idul Adha. Ya. Kemudian yang kelima, terkumpulnya ibadah inti, Pak. Terkumpulnya ibadah inti pada 10 hari ini. Dan ini tidak mungkin terkumpul kecuali hari-hari ini. Nggak mungkin terkumpul pada hari lain. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Yang pertama, sholat. Hari-hari ini ada sholat nggak? Ya sholat. Sholat kan terusan. Ya. Di Ramadan juga ada sholat. Ya, puasa. Ada puasa nggak hari-hari ini? Ada. Puasa apa? Ya secara umum. Ya ibadah amal soleh kan. Puasa kan amal soleh. Nanti juga tanggal 9 ada puasa apa? Disunahkan. Arafah. Ya. Sedekah, ada sedekah enggak? Seafdal-afdalnya sedekah apa? Nyembelih.
Nyembelih korban. Ya itu sedekah yang paling afdol itu. Ya. Kalau kita punya uang, ya kita menyembelih. Kemudian dan ini kalau tiga ini kan di di Ramadan ada semua. Tapi di Ramadan nggak ada yang keempat ini. Ada haji. Kalau di Ramadan hanya ada apa? Umroh yang pahalanya seperti haji. Tapi kalau di bulan ini, di hari-hari ini adanya haji beneran. Haji beneran. Yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Inilah menunjukkan bahwasannya bulan ini adalah bulan yang mulia. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Karena nggak bisa Pak haji bulan Muharram, nggak bisa. Bulan apa lagi? Rabiul Awal, nggak bisa. Haji itu cuma 3 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashurun Maklumat. Ya, haji itu bulan-bulannya sudah jelas. Ada 3 bulan, Pak. Tapi puncaknya ya sekarang ini. Awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Jadi maksudnya 3 bulan itu orang boleh berikhram untuk haji mulai dari Syawal. Ya, tapi kan nanti nunggunya lama, Pak. Ya, misalnya Bapak iktikaf di Masjidil Haram. Habis itu pas sudah masuk Syawal, kemudian ikhram untuk haji. Yang paling enak adalah haji tamattu. Ya, karena haji itu nanti ada 3. Yang paling enak hampir seluruh jamaah Indonesia itu pakai haji tamattu. Karena apa? Haji tamattu itu kita umrah dulu, habis itu tahallul, halal lagi, pakai baju lagi seperti biasa. Nah, nanti baru tanggal 8 ikhram lagi haji. Iya. Kalau pakai ifrad, apalagi yang datangnya bulan Dzulqa'dah, itu repot. Ya. Ikhram terus sebulan, sanggup bantu ikhram terus. Kecuali kalau datangnya tanggal 7. Ya, 7 Dzulhijjah, pakai ifrad tidak ada masalah. Ya, atau pakai kiron nggak ada masalah. Ya, tapi rata-rata pakai tamattu semuanya. Jadi ikhram ya di 3 bulan itu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah. Habis itu umroh, ya seperti biasa umroh, tawaf kudum, kemudian sa'i, kemudian cukur, ya habis itu pakai baju lagi. Nunggu sampai habis itu tinggal di situ di Mekah. Ya, habis itu nunggu sampai pelaksanaan inti haji yaitu tanggal 8. Ya, ikhram haji ya, kemudian sampai selesai tanggal 13. Lalu kemudian ada hari Arafah, kemudian ada hari apa lagi? Idul Adha. Kemudian yang kelima apa tadi? Terkumpulnya ibadah inti yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir, ya bahwasanya bulan ini lebih baik, hari-hari ini lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Ya, tapi para ulama memberikan perincian. Dan ini menurut Al-Imam Ibnul Qayyim perincian yang bagus sekali. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah kata beliau lebih utama siangnya. Ya, jadi seperti sekarang, mulai sekarang nih. Jadi kalau kita beramal soleh, Masya Allah, dimulai dari sholat malam, itu sholat subuh, kajian lagi, itu baca Quran, sholat duha, pokoknya menjaga amalan-amalan soleh, terutama yang wajib. Ya, itu lebih utama di siang harinya. Adapun 10 hari bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, lebih utama malam harinya. Ya, jadi kalau dikatakan secara mutlak 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan, maka harus dirinci. Harus dirinci. Yang mana dulu nih? Kalau siang, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih top. Lebih bagus. Makanya kita kalau bisa beramal soleh di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, di siang harinya, Masya Allah. Ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun 10 akhir bulan Ramadan lebih mulia apa ya? Malam-malamnya. Karena di sana ada malam apa? Lailatul Qadar. Makanya kita disuruh menghidupkan malamnya. Ya, dengan iktikaf, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini
sangat memuaskan. Perincian seperti ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang disebutkan dalam buku beliau Zadul Ma'ad, sangat memuaskan sekali. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 6 keutamaan yang kemudian harus kita berusaha untuk menghadirkannya dalam hati. Sehingga ketika kita beramal, kita tahu ini hari-hari mulia loh. Berbeda loh orang yang beramal dengan ilmu, orang yang beramal tanpa tahu ilmunya. Berbeda. Bobotnya juga beda. Ya, bobotnya juga beda. Kualitasnya juga beda. Ya, kualitas amalnya beda. Ya. Baik, kemudian pembahasan yang kedua yang terakhir yaitu amalan apa saja sih gitu yang harus kita lakukan selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama tentunya berusaha memperbanyak puasa. Ya, berusaha memperbanyak puasa. Kalaupun tidak kuat puasa 9 hari, wis ambil nanti tanggal 9-nya. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Ya, puasa di hari Arafah tentunya ini sunnah bagi orang yang tidak haji. Nah, inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang haji nggak sunnah. Ya. Kalau kita haji baru tahu hikmahnya. Ternyata Pak, di Arafah itu panas. Kalau seandainya kita pas panas-panasan itu puasa juga Pak, Masya Allah. Itu gimana itu? Saya nggak bisa habis berpikir kayak gitu tuh. Ternyata hikmahnya begitu. Ternyata kalau orang yang wukuf di Arafah itu disunahkan malah nggak puasa. Ya, karena yang disunahkan, yang dianjurkan orang-orang wukuf di sana adalah berdoa, Pak. Jangan berpikir berdoa nggak butuh energi. Ya, karena berdoanya dari zuhur sampai maghrib. Ya, doanya itu di hari Arafah itu bukan doa seperti adzan sama qomat cuma berapa menit itu. Ya, makanya dari sekarang ya kita latihan doa lama, Pak. Ya, latihan biar bisa doa lama. Usah diulang-ulang terus, nggak apa-apa. Ya. Atau dibikin list catatan, jadi buku tebal. Ya, misalnya ada yang mungkin tahun depan mau haji, tahun depan berikutnya mau haji, atau lagi nunggu waiting list nih. Kan haji sekarang kan lama itu Pak ya. Ya nggak apa-apa. Ya, niatkan pahala. Niatkan itu karena Allah. Karena setiap tahun kita nunggu itu dapat pahala. Ya, kita sudah bayar itu sudah dapat pahala Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, walaupun nanti seandainya, ya, walaupun kita tentunya pengen berangkat, seandainya nanti qadar Allah nggak bisa berangkat, Pak. Tapi kita sudah bayar, qadar Allah nggak bisa berangkat. Kenapa? Sudah meninggal duluan. Ya, nggak apa-apa. Pahalanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah itu, ya, menulis prosesnya. Ya, nah inilah hikmahnya dari Allah. Bukan semata-mata hasil akhirnya. Ya, karena kalau seandainya yang ditulis ya hanya hasil akhirnya Pak, kasihan banyak nabi yang gagal dong. Karena banyak nabi cuma pengikutnya 1 orang. Masih banyak yang ngaji di sini. Ya. Ya. Tapi yang ditulis adalah prosesnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana sabarnya, bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya. Begitu juga ditulis tuh. Pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah bayar tapi waiting list-nya lama. Ada yang mungkin 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ya. Oleh karenanya kalau saran saya, kalaupun kita punya rezeki lebih, ya ikut yang khusus saja. Ya, biar nggak terlalu lama. Ya, kalau kita punya rezeki lebih. Ya, haji yang paling nyaman menurut saya itu dari semua macam-macam haji banyak. Ya, haji khusus. Ya, apa namanya dulu itu plus atau apa itu? Ya, plus. Tapi sekarang namanya ada haji khusus. Itu maktabnya dekat, ya fasilitasnya Masya Allah. Ya, kalau kita punya rezeki lebih, ya. Tapi kalau udah ada, ya sudah daftar yang reguler, tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama, puasa, ya, memperbanyak puasa. Ya, kalau misalnya nggak kuat 9 hari, ya nggak apa-apa.
ambil 1 hari. Ataupun ambil sekaligus bertepatan dengan hari Senin misalnya. Atau Kamis gitu ya. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan takbir. Takbiran, Pak. Ya, banyak orang yang nggak tahu. Orang takbiran sekarang kok dianggap asik. Padahal sekarang itu dianjurkan, disunahkan untuk takbiran. Ya, tapi tidak terikat. Tapi nggak usah juga dengan mic masjid, nggak usah. Ya, masing-masing. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lagi jalan, takbir, sambil takbir. Kita di pasar, sambil takbir. Kita lagi mungkin jaga toko, kita lagi bekerja, takbir. Ya, ibu-ibu lagi masak, takbir. Allah, ajari anak-anaknya. Ayo nak, ikut takbir nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubikum." Ya. Dan berzikirlah kepada Allah ya dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya. Apalagi di hari-hari yang mulia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallah wa la ahabba ilaihi minal amali fihinna min hadhil ayyamil 'ashar fa aktsiru fihinna minat tahlil." Maka Rasulullah SAW mengatakan, di hari-hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, fa aksiru fihinna, dan perbanyak di dalam hari-hari tersebut minat tahlil, yaitu la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wat tahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Ya, subhanallah. Nah, ini sangat luar biasa sekali kalau kita amalkan, hidupkan sunnah-sunnah ini, terutama untuk diri kita dan keluarga kita. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melakukan ibadah haji. Ya, kalau kita sekarang semuanya di sini berarti kita lagi nggak haji nih, Pak. Ya, karena kalau orang sudah haji ya sudah di sana gitu ya. Ya, insya Allah kita nyusul. Ya, bagi yang belum, semoga nyusul. Nggak ada yang mustahil, Pak. Walaupun sekarang nggak punya duit, nggak ada yang mustahil. Nggak ada. Karena haji itu adalah panggilan Allah. Bukan semata-mata punya duit. Karena ada orang yang nggak punya duit bisa haji. Dapat undangan raja. Ya, ada banyak tuh, beberapa tuh, ada yang marbot, ada yang ini, ada yang itu, ya. Siapa sangka dapat undangan haji oleh raja, nggak keluar sepeser pun, ya, paling nanti keluar untuk apa? Selamatan, ya, itu baru keluar duit itu, nanti pulangnya itu biasanya, ya. Tapi kalau bayarnya kan nggak bayar, pesawat dikasih, bukan dikasih pesawat, tiketnya, ya, dikasih tiket pesawat, hotelnya dikasih, tenda di Mina, segala macam fasilitas, masya Allah, ya. Nah, kalau kita mahasiswa di sana, ya, itu juga haji itu bayar, Pak. Ya, haji itu bayar, tapi memang tanpa antri langsung gitu. Ya, tahun lalu itu saya sama istri dapat paket yang termasuk paling murah. Ya, 5.000 real, sekitar 20 juta satu orang. Ya, itu langsung berangkat, Pak. Daftar seminggu sebelum hari H itu, seminggu daftar langsung berangkat. Ya, langsung apa, ada vaksin itu, ada syarat vaksin, habis itu langsung berangkat, langsung ke Mekah, ya, singkat gitu. Lalu kemudian kalau yang nggak punya duit gimana, Ustaz? Ya, banyak caranya. Ya, bukan yang koboi tadi ya, beda itu. Ya, caranya salah satunya adalah jadi petugas haji. Ya, ada seleksinya, ikut misalnya di KJRI itu bikin seleksi petugas haji untuk bantu jamaah haji Indonesia. Ya, itu kan bisa haji walaupun tidak sempurna. Kenapa? Karena petugas haji nggak boleh pakai pakaian ihram. Jadi dia itu nanti wukufnya juga nanti dia ketika di Mina, ketika di Arafah itu biasanya masih pakai petugas haji. Ya, nanti tinggal bayar dam karena memang dia petugas gitu. Cuma dapat bonus haji gitu.
Ya, kurang sempurna gitu secara pelaksanaannya gitu. Tapi sah hajinya. Atau mungkin ada cara yang lain ya. Banyak akhirnya dapat undian dari kampus. Biasanya itu setiap kampus ngadakan undian karena mahasiswanya kan banyak itu. Ya nggak tahu, acak aja. Ya ini bukan undian judi, enggak. Ya, ini kan nggak ada unsur judinya sama sekali. Ya yang penting namanya keluar, wih haji, masya Allah. Ya ataupun ada yang dapat bantuan tiba-tiba dikasih aja sama orang Arab sana. Ya kadang ada yang kenal, kadang ada yang nggak kenal, tiba-tiba dikasih. Kamu mau haji nggak? Ya mau. Ya akhirnya dikasih 12.000 real, dikasih 10.000 real nih uang bayarin gitu kan. Banyak seperti itu. Ya itu intinya apa? Haji adalah murni panggilan Allah. Ya, bukan semata-mata kita punya uang, bukan juga semata-mata kita mampu secara fisik. Ya, bukan hanya itu saja. Tapi adalah yang pertama adalah murni panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara masalah haji ini keutamaannya udah pokoknya surga aja udah. Ya. Karena Masya Allah Pak, sulit. Haji itu ibadah yang paling sulit. Mengumpulkan semua bentuk ibadah. Hati, ibadah harta, fisik, semuanya. Ya. Lalu kemudian yang keempat yaitu berkurban. Makanya kalau kita punya uang, ya jangan sampai nggak berkurban. Ya, kecuali dah punya. Itu beda pembahasan. Tapi kalau kita punya uang, ya maka usahakan berkurban. Walaupun satu keluarga satu. Ya, berkah, barokah kurban itu. Ya. Ustaz, tahun lalu sudah. Ya tahun ini lagi. Ya. Jadi begitu. Terus sampai kapan Ustaz? Ya setiap tahun kalau bisa. Ya mohon maaf ya. Kita aja. Ya mungkin bapak-bapak yang masih merokok. Beli rokok aja mampu ya atau tidak? Ya berapa satu pak? Paling ya 20.000. Ya itu kalau kali setahun Pak, Masya Allah. Itu sudah dapat kambing yang lumayan itu. Ya, kambing yang lumayan agak besar gitu. Ya, makanya kalau misalnya punya uang ini beli rokok, ini nabung. Ya, uangnya 50, beli rokoknya 25.000. Nah, susuknya ditabung buat beli kurban. Ya, ini bukan berarti nganjurkan ngerokok, enggak. Ini bagi yang masih merokok gitu. Sehingga harus tetap kurban gitu. Kalau bisa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, dan dirikan salat karena Allah dan kemudian apa? Menyembelihlah. Ya. Nah, itulah diantara amalan-amalan yang tentunya kewajiban-kewajiban semuanya kita dianjurkan, ya terutama sholat berjamaah, membaca Al-Quran, ya kemudian bersedekah secara umum, ya membantu orang lain, hadir di majelis ilmu. Ini semua adalah amalan-amalan yang utama dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya di hari-hari yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kemampuan pada kita. Masih ada tersisa 5 hari lagi ya untuk memperbaiki. Mungkin 5 hari kemarin kita agak ya belum tahu keutamaannya atau sudah tahu tapi kok masih males-malesan gitu ya. Mungkin 5 hari ke depan ini ya lebih semangat lagi ya. Yang hari-harinya kerja diniatkan ya, diniatkan ibadah kepada Allah, diniatkan untuk menafkahi anak dan istri. Ya sehingga setiap detik pekerjaannya yang dilakukannya berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Ya, jadi tidak ada alasan lagi, Ustaz saya bekerja, saya sibuk. Enggak. Niatkan dalam pekerjaan itu karena Allah. Jadi akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena bekerja kemudian untuk di dalam pekerjaan itu hasilnya untuk menafkahi dan anak dan istri itu kewajiban yang sangat mulia. Ya, itu adalah amalan semulia-mulia amalan. Ya, menghindarkan orang dari minta-minta dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, kemampuan kepada kita, ya diberikan kemampuan untuk ya istiqomah, ya istiqomah dalam beramal saleh sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya semoga bermanfaat. Nggak ada tanya jawab ya? Atau ada? Nah, mungkin sudah paham semua insya Allah ya. Yang penting adalah amal.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Kita tema haji itu haji termasuk setelah umroh haji pertama iya. dia berlepas ihram, di tengah-tengah menunggu itu dia boleh melakukan umroh sunnah lagi enggak? Nah, iya. Jadi ada pertanyaan, boleh nggak kita sambil menunggu, misalnya nunggunya 1 bulan tuh? Ya, apalagi kloter pertama. Kloter pertama itu kan lama banget nunggunya, 1 bulanan. Ya, mereka berangkat Dzulqa'dah. Boleh nggak di sela-sela itu mereka umroh lagi? Ya, maka para ulama mengatakan boleh. Ya, terutama umroh kalau bisa untuk orang tua, badal. Ya, ini saya dianjurkan sekali. Ya, karena kan kita jauh ya dari sana ya. Belum tentu tahun depannya bisa berangkat lagi. Ya. Makanya para ulama menyarankan kalau bisa dan membolehkan ya, dan ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, memperbolehkan walaupun tentunya sangat tidak dianjurkan kalau setiap hari. Ya, karena sebagian ada yang KBIH itu Masya Allah setiap hari, Pak. Bayangkan tuh, umroh setiap hari. Umroh sehari saja itu capeknya luar biasa. Ya, akhirnya apa? Di ibadah intinya KO. Nah, ini berarti tidak paham skala prioritas. Ya, boleh misalnya sepekan sekali. Nah, itu kan rambutnya sudah tumbuh, misalnya cukurnya botak gitu. Ataupun 2 pekan sekali, itu sudah maksimal. Ya, dan itu sesuai amalan salaf itu. Para ulama salaf itu udah pernah umroh itu setiap hari dalam artian nyambung terus gitu. Enggak. Nunggu rambutnya agak tumbuh dikit. Apa biar nanti dapat sunnahnya, Pak? Cukur. Walaupun agak, yang penting ketika sudah disentuh gini sudah ada rambutnya gitu. Ya, kan itu biasanya butuh waktu berapa? Ya paling ini seminggu lah mungkin ya. Seminggu lah. Ya, kan ada sebagian orang itu cepat tumbuhnya. Kadang orang yang nggak tumbuh-tumbuh. Ya, tapi kalau yang cepat biasanya seminggu itu sudah. Nah, itu nanti dikerik lagi gitu. Ya, jadi boleh. Kalau bolehnya boleh, tapi dianjurkan kalau untuk dirinya juga tidak ada masalah, tapi kalau bisa untuk orang tuanya. Misal kalau sudah meninggal, orang tuanya juga belum pernah haji, belum pernah umroh gitu ya. Nah, itu kesempatan ya, ataupun untuk orang kakeknya, neneknya gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan mungkin 2 kali ya, 2 kali atau 3 kali. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, al-umratu ilal umroh kaffaratun lima bainahunna idza istunibatil kabair. Ya. Dan ini merupakan di antara dalil dari madhab Syafi'i yang menganjurkan untuk memperbanyak umroh. Ya, walaupun sebagian ada pembahasan bahwasanya umroh itu hanya sekali dalam 1 kali safar. Ya, ini adalah masalah khilafiyah yang harus berlapang dada di dalamnya. Ya, karena ini juga merupakan perbedaan pendapat sudah dari zaman dahulu kala. Ya. Tapi saya pribadi lebih berpendapat bahwasanya itu boleh. Ya, barakallahu. Cuma juga saya tadi menyarankannya tidak tiap hari gitu, karena di lapangan Pak, kalau setiap hari KO. KO kasihan, barakallahu fiik. Iya, monggo. Iya. Iya. Di masjid gitu. Nah, barakallahu fiik. Nanti kalau setiap selesai 5 waktu itu ada waktunya. Ya, ada namanya takbir mutlak. Nah, itu dari awal sampai nanti tanggal 9. Ya, hari Arafah, nah itu mulai namanya ada takbir muqayyad, dan itu setiap sholat, habis sholat.
Ya, habis. Nah, untuk bisa efektif pelaksanaannya itu sebenarnya yang disyaratkan dari mulai tanggal 1 kan. iya. Nah, jadi kalau seperti itu ada butuh fatwa itu, Pak. Ya, ini berat. Kalau saya mengatakan boleh, wah nanti takutnya jadi amalan baru nanti. Ya, tapi ya dimaksimalkan dari diri sendiri. Nah, jadi mungkin dimaksimalkan dari diri sendiri, ngajak teman-teman terdekat, itu mungkin yang lebih hati-hati, gitu ya. Kalau untuk dilaksanakan di masjid, ya takutnya nanti kita nggak tahu, ya setelah kita meninggal, nanti malah ini jadi wajib, gitu. Oh, wajib di masjid. Ya, ya, itu yang kita takutkan. Ya, jadi memang ya sudah kita laksanakan semampu kita saja. Ya, barakallahu fiik. Mau saya dari amalia ya. Nah, Kan atau menyelesaikan pikir iya, para ulama berbeda pendapat di situ, tapi boleh. Dan itu masalah yang longgar, boleh dua-duanya. Takbir dulu baru zikir atau zikir dulu baru takbir, boleh. Ya, nggak ada masalah. Iya, zikirnya diselesaikan dulu, habis itu takbir, atau takbir dulu, habis itu zikir. Dan apa? Dikeraskan. Ya, dikeraskan. Ya, dikeraskan. Barakallahu. Itu kalau kita di apa namanya? Saya pernah di beberapa masjid para masyayikh itu sunnah itu dihidupkan. Ya, sunnah itu dihidupkan gitu. Ya. Dan di sebagian masjid ya jadi langsung ya takbir dulu ya, habis itu zikir. Dan karena zikir kan waktunya luas. Ya, zikir kan waktunya luas, nggak harus setelah selesai sholat langsung, tapi kan bisa bahkan zikir sambil jalan pun boleh. Ya, ya atau tidak? Boleh. Misalnya kita ada hajat, nggak bisa duduk habis sholat, kadang mungkin ada hajat ngantar anak sekolah, mungkin karena kerjaan segala macam. Nah, akhirnya sambil di jalan sambil zikir, melengkapkan zikir nggak ada masalah. Ya, barakallahu fiik. Apa? Tanpa apa, Pak? Oh ya, istighfar dulu. Istighfar dulu. Karena istighfar itu adalah bagian dari menghapuskan dosa-dosa kita pas sholat. Iya, istighfar dulu. Ya, kan istighfar kan waktunya cuma berapa detik. Astagfirullah, astagfirullah. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini harus kita hidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Ya, minimal untuk kita, untuk keluarga kita, untuk jamaah masjid. Ya, yang mana ini adalah keutamaan, kemuliaan. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan. Silakan. Tanya mengenai sunnah atau rambut yang tertutup. Yang tidak memotong buka dalam. Iya. Masuk dan enggak Enggak ada masalah. Berarti kan kita di awalnya belum ada, maksudnya belum ada bayangan itu, baru dapat rezekinya di tengah-tengah itu, jadi tidak ada masalah. Kalau seandainya pun potong kuku, ya seandainya pun ya potong kuku kemudian potong rambut, kurbannya tetap sah. Ya, kurbannya tetap sah. Tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Enggak apa-apa, Pak. Silakan. Bagi orang yang sudah biasa puasa, saat tanggal 9, itu dia waktunya tidak puasa, itu lebih utama mana? Ya puasa, karena ada keutamaan hari. Ya, puasa Arafah. Ya, jadi kalau ada keutamaan hari tertentu tetap puasa. Ya, keutamaan hari tertentu terutama hari tanggal 9 itu tetap puasa. Ya, wallahu taala alam shawab. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Udah mau jam 6. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, semoga Allah SWT berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang paling penting dari kajian kita adalah mengamalkan ya ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita share juga kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita pada hari yang mana kita sangat butuh sekali terhadap amal soleh tersebut.
ya di hari yang mana kita tidak bisa lagi beramal kecuali kita hanya menunggu perhitungan amalan tersebut. Ya, barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan karena kekurangan ilmu, karena kejahilan, kebodohan. Ya, jazakumullah khair kepada takmir masjid, kepada seluruh ya panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Ya, semoga Allah balas dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.